Saya ke Pak Nurul dulu. Pak Nurul, jadi temuan KPK seperti apa? KPK sebagaimana telah dilansir dari awal pandemi konflik ini, ketika pemerintah menyalurkan beberapa bantuan, termasuk juga insentif bagi tenaga kesehatan yang melayani COVID-19, telah memberikan ataupun menampung pengaduan dari masyarakat melalui Jaga Go ID. Nah, salah satu yang menjadi masukan kepada KPK ataupun laporan dan pengaduan kepada KPK adalah adanya dugaan memang tidak berupa pemotongan langsung ya, karena memang KPK sejak bulan Juni sudah menyampaikan rekomendasi agar insentif bagi nakes itu dibayarkan langsung kepada rekening masing-masing. Tetapi kemudian setelah nyampe memang di masing-masing nakes, kemudian ada permintaan ya dari manajemen untuk kemudian mengumpulkan atau kan memberikan sebagian kepada rekening penampungan untuk diberikan kepada yang lain. Nah, itu anunya. Jadi mungkin memang niatnya sih baik ya, bahwa mungkin ada beberapa tenaga kesehatan, misalnya sebagaimana tadi disebutkan juga oleh Pak Menteri, banyak driver ambulan, banyak tenaga cleaning service atau lain-lain yang sebenarnya memang membantu, tetapi tidak termasuk dalam tenaga kerja kesehatan yang diberi insentif berdasarkan Permenkes nomor 278 2020 tersebut, sehingga mengakibatkan manajemen kemudian ya mungkin berinisiasi agar seakan-akan ini kerja gotong royong, maka kemudian mereka yang tidak diberi itu maunya diberi dengan penampungan, menyetor kembali kepada rekening penampungan ini. Oke. Tapi kemudian moral hazardnya artinya bisa menimbulkan apa yang terjadi karena ketentuan pemberian kepada yang lain itu kemudian menginduk ataupun merujuk pada pemberian remunerasi yang dimana tentu remunerasi itu berdasarkan struktur ya. Maka yang tertinggi kemudian dari struktural, dari manajemen sampai kepada bawah. Artinya niatnya bagus tapi implementasinya bisa menyimpang. Lebih baik sebagaimana kami sampaikan sebenarnya butuh kemudian pendataan secara lebih detail. Sesungguhnya nakes mana yang kemudian perlu diberi insentif. Dan sebaliknya bagi yang memang tidak berhubungan, memang sewajarnya untuk juga tidak meminta insentif tersebut. Begitu. Oke, tapi kan kalau kita bicara soal upaya bersama menanggulangi pandemi itu kan kerja bersama bukan Pak? Jadi ketika kita bicara soal nakesnya tidak berhenti sampai di nakes, tapi sampai juga ke supir ambulan, sampai juga ke petugas kebersihan yang memang jelas mereka tidak mendapatkan insentif tapi juga beresiko besar untuk terpapar. Apakah memang mereka juga tidak sepatutnya diberikan insentif yang sama atau seperti apa? Ya semestinya itu tanggung jawab teman-teman dari Kementerian Kesehatan ya untuk mengidentifikasi mereka semua yang selayaknya memang diberi insentif. Sehingga tidak menimbulkan kemudian inisiasi-inisiasi dari pihak manajemen rumah sakit untuk melakukan seakan-akan meminta untuk kesadarannya memberi kepada yang tidak diberi begitu. Oke. Tapi sekali lagi kalau memang ini sebuah kesukarelaan, tentu kemudian tidak ada keluhan-keluhan. Karena kemudian nilainya menjadi 50-70% itu kan sangat besar ya. Tentu banyak yang tidak rela. Artinya ketika mengadu kepada kami itu menunjukkan bahwa mereka tidak sukarela lagi. Oke, kalau sukarela ya jangan sampai 50-70% begitu kira-kira. Saya ke Pak Oscar. Pak Oscar, kalau tadi menurut Pak Nurul seharusnya ini bolanya dikasih ke Kemenkes. Kalau artinya protesnya besar karena ada pembagian yang tidak merata, kalau kita bicara soal pandemi ini kan kerja bersama, artinya ada yang harus direvisi. Pak Oscar melihatnya gimana? Ya, pertama tentunya kami apresiasi dan terima kasih terhadap apa yang disampaikan Pak Nurul, khususnya dari KPK tentunya dengan jaga sehat ya Pak Nurul ya, yang memang sudah menjadi bagian penting di dalam masyarakat memanfaatkan saluran-saluran pengaduan seperti ini. Tentunya sekali lagi persoalan yang ada di dalam persoalan pembagian insentif ini ya semata-mata tadi bukan semata-mata
persoalan tidak samanya atau tidak equalnya, memang beban di lapangan kita pahami betul. Mungkin harus kita sadari bahwa di lapangan itu beragam. Tetapi persoalannya juga adalah pada saat mana pekerjaan itu juga tidak mekanisme perhitungannya sudah ada. Ada besaran nominal, kemudian ada waktu, berapa lama berkontak, berapa lama waktu dia. Hal-hal itulah yang menjadi dasar perhitungan teman-teman di bawah, sehingga tentunya kalaupun ada kebijakan ataupun hal-hal yang dianggap diperlukan di dalam sebuah organisasi, di dalam di Fasiankes ini memang menjadi harus kita cermati lagi. Baik, Pak Oscar, ini saya ada kutipan pernyataan dari Ketua Satgas Covid PPNI Jajat Sudrajat namanya. Dia menyatakan, dalam catatan kami, PPNI dan organisasi profesi lain, nakes yang terpapar dan meninggal mayoritas itu yang di luar layanan langsung COVID-19. Hal ini karena nakes melayani langsung COVID, tapi APD-nya tidak sebaik atau tidak semaksimal mereka yang melayani langsung. Artinya sebetulnya kan yang tidak mendapatkan insentif justru beresiko lebih besar. Gimana Pak Oscar ngelihat itu? Ya, memang kita harus comply dengan aturan, dengan ketentuan. Yang dimaksudkan pemberian insentif ini memang kepada nakes yang memang berhadapan langsung, yang memang melakukan upaya-upaya pelayanan terhadap masyarakat, terhadap pasien COVID-19. Untuk itulah memang sekali lagi persoalan terpaparnya terhadap virus ini anytime, anywhere bisa saja terjadi ya. Even kita tidak berada pada tempat-tempat yang terpapar intens gitu ya. Tetapi sekali lagi kebijakan jelas bahwa kita melaksanakan pemberian insentif ini adalah kepada mereka yang melayani. Nah, melayani itu bisa dalam bentuk tenaga medis, ada yang memang juga yang supporting pelayanan itu, supir ambulans, cleaning service, tentunya setelah dilakukan penyaluran yang jelas pasti itu tentunya di rumah sakit atau Fasiankes itu melihat bahwa ini diperlukan, ini dipentingkan. Makanya kebijakan-kebijakan itulah yang terjadi. Tetapi kami mewanti-wanti seandainya itu tersalur betul-betul kepada seseorang yang terindikasi korupsi, tentunya harus kita tindak. Tetapi tentunya harus ditindak. Tadi Pak Saleh Daulay juga bilang kalau ada memang ini harus ditelusuri, harus dituntaskan. KPK sendiri melihat apakah ini masih sebatas aduan atau KPK sudah melakukan penelusuran tersendiri bahwa memang ada beberapa rumah sakit yang memang dalam tanda kutip ini bandel begitu, kemudian sampai potongannya sampai ke angka 50-70% di luar kewajaran. KPK melihatnya seperti apa sejauh ini? Tapi nanti dibahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.